Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamkua. Nomor induk mahasiswa 2220408127. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi di Era Pandemi dan Pasca Pandemi, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andi Prastowo, SPDI, MPDI. Pendahuluan. Di dalam Renstra Pendidikan Nasional 2010-2014, Kemendikbud sudah memposisikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai salah satu prioritas utama adanya pendidikan. Tersedianya guru yang mampu memahami teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu kebutuhan utama untuk tercapainya fungsi strategis yang terdapat pada Renstra 2010-2014 ini. Pendidik yang sangat kompeten dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sangat diperlukan guna mengembangkan kompetensi personal, sosial, pedagogis, serta profesional dan mengacu dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2007 tentang kompetensi guru. Adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran sehingga akan mendukung proses pembelajaran. Hal ini disebabkan karena dengan memanfaatkan media berbasis teknologi dapat memudahkan guru untuk menyampaikan materi yang akan diajarkan. Metode penelitian. Penelitian ini mengungkapkan tentang efektivitas pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di Madrasah Ibtidaiyah. Dengan demikian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pada proses penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama atau human instrument untuk memperoleh atau mengumpulkan data, menilai kualitas pada data yang diperoleh, menganalisis data, serta menafsirkan data. Sumber yang diperoleh peneliti secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada riset ini hampir sama dengan penelitian pada umumnya. Pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam pengertian sempit, teknologi mengacu pada objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya zaman, pengertian teknologi menjadi semakin luas. Sehingga saat ini teknologi merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan jenis penggunaan dan pengetahuan tentang alat dan keahlian, dan bagaimana ia dapat memberi pengaruh pada kemampuan manusia untuk mengendalikan dan mengubah sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti yang terjadi saat munculnya pandemi COVID-19, kegiatan pembelajaran yang semula dilaksanakan di sekolah, maka saat munculnya COVID-19, proses kegiatan belajar mengajar dialihkan ke rumah yang memberi dampak keharusan perubahan pada cara mengajar guru yang dulunya bersifat tradisional yang berbasis paper berubah menjadi teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi di era pandemi. Proses kegiatan belajar mengajar di lingkup Madrasah Ibtidaiyah pada umumnya dilaksanakan secara daring. Kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan instruksi pemerintah pusat dengan mempertimbangkan proses penyebaran dan ancaman COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia. Pengembangan pembelajaran online tentu sangat didukung oleh ketersediaan teknologi yang ada. Jika diamati, kehidupan umat manusia dewasa ini dengan hadirnya arus globalisasi khususnya pada perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, patut diapresiasi sebagai peradaban manusia di era modern. Dengan demikian, proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring, menggunakan beberapa aplikasi seperti WhatsApp Group dan Zoom Meeting. Implementasi penggunaan WhatsApp Group di era pandemi. Penggunaan aplikasi WhatsApp Group dalam pembelajaran memberi dampak positif karena dapat digunakan sebagai penyampaian pesan informasi
materi pembelajaran, serta evaluasi kepada siswa. Dari hasil wawancara dengan salah satu guru di Madrasah Ibtidaiyah pada tanggal 1 Oktober 2022 menjelaskan bahwa pada awal pembelajaran, guru menyapa peserta didik terlebih dahulu melalui WhatsApp Group dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Setelah itu, guru melakukan presensi dan memberikan aturan yang harus dipenuhi sebelum kegiatan belajar dimulai. Lalu guru mengkaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan yang nyata, sehingga mendorong peserta didik untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan mereka. Kemudian guru memberikan materi pembelajaran. Materi pembelajaran yang digunakan biasanya berupa video dan file PDF yang telah dirancang sesuai dengan buku guru dan buku siswa. Implementasi penggunaan aplikasi Zoom Meeting di era pandemi. Dalam penggunaan aplikasi Zoom Meeting dapat mengakomodasikan guru untuk mengaplikasikan secara praktis teori dan konsep. Hal ini dikarenakan Zoom Meeting, teori dan konsep sains disajikan dengan PowerPoint, artikel, video interaktif, dan praktikum secara langsung dengan contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Selain keaktifan dan keefektifan pemanfaatan aplikasi Zoom Meeting dalam mengakomodasikan dimensi-dimensi pembelajaran sains, ternyata ada beberapa kendala yang ditemukan oleh guru selama pembelajaran daring menggunakan aplikasi Zoom. Kendala-kendala tersebut diantaranya koneksi internet yang terganggu, penggunaan kuota internet yang boros, dan guru tidak bisa mengontrol dan mengamati siswa satu persatu secara penuh, serta tidak dapat mengamati langsung bagaimana proses siswa dalam mengikuti pembelajaran. Proses pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom Meeting, guru terlebih dahulu mempersiapkan link Zoom Meetingnya. Setelah peserta didik sudah bergabung semua di dalam Zoom Meeting, guru menyapa siswa dengan mengucapkan salam dan menanyakan kabar. Setelah itu, guru melakukan absensi, lalu kemudian guru melakukan apersepsi, dan kemudian guru mengkaitkan pelajaran minggu lalu dengan pelajaran yang akan dipelajari sekarang. Setelah guru selesai menyampaikan materi, siswa dipersilakan untuk bertanya jika ada yang belum dipahami. Implementasi penggunaan aplikasi WhatsApp di pasca pandemi. Penggunaan WhatsApp Group di Madrasah Ibtidaiyah di pasca pandemi ini tetap digunakan, namun digunakannya secara terbatas. WhatsApp Group digunakan untuk komunikasi antara guru dan peserta didik atau dengan wali murid. Penggunaan WhatsApp Group digunakan untuk mengingatkan siswa akan pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya, atau komunikasi guru kepada wali siswa terkait masalah komite dan lain-lain. Implementasi penggunaan aplikasi Zoom Meeting pasca pandemi. Dengan adanya aplikasi Zoom Meeting ini, tentu pelajaran secara daring bagi sebagian orang Indonesia, aplikasi Zoom Meeting masih dianggap baru. Penggunaan Zoom Meeting pasca pandemi digunakan untuk evaluasi pembelajaran bersama peserta didik. Guru mengevaluasi perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Evaluasi juga sesekali dilakukan bersama orang tua siswa. Guru dan orang tua siswa membuat kerjasama ketika siswa berada di rumah. Misalnya dilakukan pengawasan kepada peserta didik oleh orang tua dalam hal pembelajaran dan nantinya akan dilaporkan kepada gurunya. Kesimpulan, kemajuan teknologi memberikan dampak yang besar terhadap perkembangan pendidikan. Para pendidik memanfaatkannya untuk mempermudah proses belajar mengajar serta meningkatkan kualitas pendidikan. Teknologi yang sudah digunakan ketika era pandemi dan sudah mampu dikuasai oleh guru, peserta didik ketika era pandemi, teknologi ini tetap digunakan dengan baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kepada Allah, mari kita sama-sama mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.